Halo teman-teman sekalian, saya Rizky, mahasiswa manajemen Universitas Batam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit tentang kesimpulan dari mata kuliah manajemen strategi yang saya pelajari tahun ini. Pertama-tama, saya mau jelasin dulu nih, strategi itu apa sih? Kenapa dalam manajemen ada yang namanya manajemen strategi? Kita kembali lagi ke pengertian awal dari strategi itu sendiri, di mana ia merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi dari sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi buat teman-teman sekalian, penting banget bagi kita untuk mempelajari manajemen strategi karena ini merupakan kombinasi dari pembelajaran berbagai model yang sifatnya sebagian besar kuantitatif. Jadi di sini teman-teman, kita sebagai pelajar dan mungkin juga pelaku usaha bisa memilih strategi-strategi yang akan kita lakukan di dalam dunia usaha yang kita lakukan. Nah, yang berikutnya berkenaan strateginya sendiri nih teman-teman. Ada yang dia sifatnya intended, emergent, dan juga realized strategies. Untuk intended sendiri ini konteksnya seperti strategi-strategi yang jangka waktunya panjang jauh ke depan. Sedangkan yang emergent strategi ini dia di mana pemutakhiran dan penyesuaian strateginya sesuai dengan apa yang sedang dieksekusi saat itu. Ada juga yang namanya realized strategi, di mana ini merupakan strategi yang membutuhkan konsistensi dan juga waktu yang terus-menerus dilakukan secara kontinu oleh perusahaan itu sendiri. Nah, yang berikutnya kita harus juga punya visi dan misi teman-teman. Jadi manajemen strategis ini mengajak kita untuk menentukan apa sih yang mau kita lakukan di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Untuk visi tersendiri itu merupakan tujuan dari sebuah perusahaan, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dijadikan sebagai sebuah landasan untuk mencapai tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan. Nah, gimana sih cara kita meraih visi atau tujuan fundamentalis yang ingin kita capai di sana akan diuraikan di dalam misinya. Jadi misi-misi suatu perusahaan itu juga harus terperinci sebagai langkah seperti apa kita ingin mencapai atau menggapai tujuan dari visi yang kita cantumkan tersebut. Nah, yang berikutnya, gimana sih tingkatan-tingkatan strategi di dalam bisnis ini? Atau di dalam manajemen strategi mereka menyebutnya strategi tingkat bisnis. Ada strategi kepemimpinan biaya, di mana perusahaan itu menggunakan strategi kepemimpinan untuk menawarkan produk atau layanan dengan kualitas fitur-fitur yang dapat diterima banyak pelanggan yang tinggi hingga rendah. Nah, ada juga yang namanya diferensiasi teman-teman. Di sini kita menawarkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing lainnya. Jadi kita punya spesialisasi tersendiri. Nah, berikutnya ada juga yang namanya strategi kepemimpinan biaya terfokus, di mana perusahaan menggunakan dua strategi gabungan antara kepemimpinan dan diferensiasi. Yang berikutnya ada juga namanya strategi kepemimpinan biaya terfokus, di mana perusahaan menggunakan dua strategi gabungan antara kepemimpinan dan diferensiasi, tetapi dia lebih fokusnya kepada strategi diferensiasi yang memiliki spesialisasi terhadap produk yang dijual. Ada juga nih yang terakhir namanya diferensiasi terfokus, yang berfokus lebih sempit curug pasarnya agar strategi yang dipakai lebih efektif bagi perusahaan. Sebenarnya saya juga bisa memberikan beberapa contoh dari strategi-strategi ini, cuma nanti akan saya simpulkan di akhir dari pembahasan ini. Nah, yang terakhir nih teman-teman, menurut saya ini juga salah satu yang paling penting dari mempelajari manajemen strategi. Kita harus dituntut untuk memiliki strategi persaingan yang kompetitif. Dari apa yang saya pelajari di sini, ada 3 strategi penting untuk menjadi sosok kompetitif di dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah menjadi first mover. Jadi bagi teman-teman sekalian pelaku usaha, kita harus bisa menjadi sosok dari apa yang memiliki ide-ide kreatif, di mana ide-ide ini menjadi sesuatu yang berbeda dan tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pelaku-pelaku lainnya. Yang berikutnya adalah strategi deskriptif, di mana pada strategi ini kita bisa
bersaing dengan para pasar-pasar yang sudah berjalan sebelumnya dan kita melawan mereka secara sehat menjadi pelaku usaha yang bisa menciptakan suatu inovasi dan bersaing dalam satu objek yang sama, namun kita memiliki pembaharuan dan bisa menjadi sosok-sosok yang bersaing secara kompetitif. Nah, yang terakhir adalah strategi Blue Ocean, di mana di dalam suatu sistem pelaku usaha yang sudah berjalan sebelumnya, kita memberikan pembaharuan-pembaharuan di mana pembaharuan ini mematikan mereka yang sudah berjalan, namun juga tidak menjadi sesuatu yang negatif, sifatnya positif. Kita di dalam Blue Ocean ini kita menciptakan pasar baru yang lebih bermanfaat untuk orang-orang yang mengkonsumsi apa-apa yang kita produksi. Mungkin itu saja dari saya. Bagi saya sebagai pelajar maupun pelaku usaha adalah suatu kelebihan apabila kita menguasai ilmu manajemen strategik ini. Selamat malam.